Halo teman-teman, kalau kamu mau daftar beasiswa LPDP, kamu harus tahu jenis-jenis beasiswa apa aja yang ditawarkan sama LPDP. Di video ini, saya akan bahas 16 jenis beasiswa yang ditawarkan LPDP dan tips bagaimana cara menentukan beasiswa yang paling cocok buat kamu supaya nggak salah pilih. Buat kamu yang baru pertama kali ketemu saya di channel ini, kita kenalan dulu ya. Nama saya Budi Waluyo dan sekarang saya lagi kuliah S3 di University of Leicester di Inggris dengan beasiswa LPDP. Di channel ini, saya membahas informasi dan tips seputar beasiswa. Silahkan ikuti video-video saya dengan cara mensubscribe channel ini. Ada 16 jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Ke-16 jenis beasiswa ini bisa dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu beasiswa umum, kemudian beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted group. Setiap jenis beasiswa punya syarat dan ketentuan yang berbeda. Jadi, kamu harus tahu betul apa persyaratan dari masing-masing jenis beasiswa itu supaya nanti kamu bisa memilih mana jenis beasiswa yang paling cocok buat kamu. Langsung aja ya, kita bahas per masing-masing kategori. Kategori pertama untuk beasiswa LPDP adalah beasiswa umum. Beasiswa umum adalah beasiswa yang boleh diikuti oleh siapa saja. Jadi, ini bukan jalur khusus untuk kelompok tertentu dan tidak menargetkan satu golongan tertentu. Ada 5 jenis beasiswa yang termasuk dalam kategori beasiswa umum. Yang pertama adalah beasiswa reguler, yang kedua adalah beasiswa disertasi, yang ketiga adalah beasiswa dokter spesialis, yang keempat adalah beasiswa perguruan tinggi utama, dan yang kelima adalah beasiswa kerjasama pendanaan atau co-funding. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, beasiswa reguler. Beasiswa reguler adalah beasiswa yang boleh dikatakan bisa diikuti oleh siapa saja. Beasiswa ini boleh diikuti oleh siapapun untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3. Jadi beasiswa reguler ini khusus untuk kuliah S2 dan S3. Dan memang beasiswa LPDP itu hanya untuk S2 dan S3 ya. Sampai saat ini belum ada beasiswa LPDP untuk D3 maupun S1. Ketentuan berikutnya untuk beasiswa reguler adalah skema pendidikannya harus yang single degree, tidak boleh dipakai untuk melamar kuliah double degree. Ini ketentuan ini juga berlaku secara umum ya. Untuk beasiswa LPDP itu nggak boleh kita ngambil yang double degree. Maksudnya double degree itu adalah yang dapat 2 gelar, biasanya di dalam negeri kemudian dilanjutkan dengan di luar negeri. Jadi nggak bisa beasiswa LPDP itu untuk campuran. Berikutnya, ketentuan beasiswa reguler adalah masa studi maksimal. Untuk studi S2 itu maksimal 24 bulan dan untuk studi S3 itu maksimal 48 bulan. Kamu nggak boleh melebihin masa studi ini. Artinya, ini adalah maksimal periode yang bisa di-cover oleh LPDP. Kalau kamu melebihi periode ini, maka kamu harus mencari biaya sendiri. Kemudian terkait dengan negara tujuan, kamu hanya boleh pilih salah satu. Negara tujuan kuliah kamu itu dalam negeri atau luar negeri. Dan kamu nggak bisa pindah pilihan dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya. Selanjutnya kampus tujuan. Kalau kamu ngambil beasiswa reguler, untuk S2 kamu boleh milih 3 kampus yang berbeda. Sedangkan kalau untuk S3 hanya boleh milih 1 kampus saja. Dan ini juga ketentuannya sama, nggak bisa pindah. Jadi kalau yang S2 sudah milih 3 kampus, ya hanya boleh kuliah di salah satu dari 3 kampus ini. Nggak boleh di luar dari yang 3 kampus ini. Kalau yang S3 ya sudah, karena pilihannya hanya 1 kampus, ya hanya boleh kuliah di situ. Sebelum lanjut, buat kamu yang mau diskusi lebih lanjut tentang beasiswa LPDP, silakan ikuti grup di Facebook beasiswa LPDP. Linknya ada di deskripsi. Berikutnya untuk pilihan program studi atau jurusan kamu kuliah. Untuk S2 kamu bisa pilih 3 program studi yang sama, sejenis atau serumpun. Jadi yang mirip-mirip gitu ya. Itu boleh milih 3. Nah kalau untuk S3
hanya boleh milih satu. Jadi harus langsung tembak mana yang mau dipilih. Ini juga sama, nggak boleh ganti. Jadi milih 3 ini, ya kamu harus bisa lulus salah satu dari 3 ini. Kalau kamu ngambil yang lain, ya otomatis nggak bisa. Tidak bisa disetujui oleh LPDP. Berikutnya terkait dengan Letter of Acceptance atau LOE. Untuk S2 beasiswa reguler, kamu tidak harus mensubmit LOE pada saat mendaftar. Artinya, kamu bisa mengikuti pendaftaran, mengikuti tahapan seleksi sampai lulus seleksi beasiswa. Setelah itu, baru kamu cari LOA. Tapi untuk yang S3, pada saat daftar beasiswa reguler ini, kamu harus sudah punya LOE. Dan LOE-nya adalah yang unconditional. Jadi, LOE tanpa syarat. LOE atau Letter of Acceptance adalah surat tanda kelulusan atau diterimanya kita di sebuah perguruan tinggi. Jadi kita daftar, mensubmit syarat-syarat dan sebagainya. Kalau kita diterima nanti dapat Letter of Acceptance atau surat tanda lulus atau surat tanda diterima gitu ya. Nah, LOE itu ada 2. Ada yang kondisional dan ada yang unconditional. Kalau yang kondisional ini berarti masih bersyarat, artinya ada syarat kita yang kurang. Misalnya ada syarat bahasa atau ada syarat dokumen segala macam, artinya ada yang kurang. Nah, yang kedua adalah yang unconditional, artinya yang tidak bersyarat. Kita sudah diterima secara penuh, udah nggak ada yang kurang lagi, udah tinggal berangkat gitu aja. Jadi yang diminta sama LPDP adalah LOE yang unconditional, bahwa kita sudah diterima secara penuh oleh sebuah perguruan tinggi. Nah, inilah yang kemudian kita submit ke LPDP. Kita lanjutin ya. Jenis beasiswa LPDP yang kedua yang masuk dalam kategori beasiswa umum adalah beasiswa disertasi. Beasiswa disertasi adalah beasiswa untuk bantuan kamu melakukan penelitian selama kamu menempuh pendidikan S3. Yang pertama perlu saya jelaskan dulu ya, istilah disertasi dan tesis. Kalau di Indonesia, disertasi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa S3, sedangkan untuk mahasiswa S2 adalah tesis. Tapi kalau di luar negeri, seperti di Inggris di tempat saya ini, itu kebalik. Justru untuk S3 adalah tesis, sedangkan untuk S2 adalah disertasi. Jadi yang dimaksudkan sama LPDP di sini, disertasi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa S3. Beasiswa disertasi itu ditujukan khusus buat kamu yang tidak dapat beasiswa LPDP lainnya. Misalnya, kamu dapat beasiswa LPDP untuk kuliah, beasiswa pendidikan ya, maka kamu nggak bisa dapat beasiswa ini, nggak bisa dapat beasiswa disertasi, karena di beasiswa pendidikan, misalnya beasiswa reguler tadi, itu sudah ada komponen biaya atau bantuan untuk melakukan riset S3, baik itu disebut dengan disertasi maupun riset, pokoknya riset S3 ya. Jadi sudah ada kalau di dalam beasiswa reguler atau beasiswa kuliah itu yang dikasih sama LPDP. Nah, beasiswa disertasi ini khusus buat kamu yang nggak dapat beasiswa kuliah dari LPDP. Jadi kamu kuliah dengan biaya sendiri, dan untuk risetnya kamu bisa apply beasiswa disertasi ini. Kamu sudah bisa mulai apply beasiswa disertasi ketika sudah lulus ujian proposal. Jadi riset S3 itu biasanya di tahun pertama kuliah dan kemudian ada ujian proposal. Nah, setelah lulus ujian proposal itu baru bisa mendaftar beasiswa disertasi. Jumlah pendanaannya bervariasi sesuai dengan proposal yang kamu ajukan. Karena pada saat ikut seleksi beasiswa disertasi ini, selain proposal penelitian, kita juga diminta untuk mengajukan proposal pendanaan. Kita perlu uang berapa untuk melakukan riset S3 itu. Nah, besaran dananya kurang lebihnya kalau untuk dalam negeri itu 35 sampai dengan 45 juta. Kalau kamu kuliahnya di luar negeri itu sekitar 40 sampai dengan 50 juta. Beasiswa ini hanya dibuka 1 tahun sekali, berbeda dengan beasiswa lain yang biasanya 2 kali dalam setahun. Saya minum dulu ya. Sekarang yang nomor 3, beasiswa umum untuk LPDP adalah beasiswa dokter spesialis. Beasiswa dokter spesialis itu khusus buat kamu yang mau ikut program pendidikan dokter spesialis.
Program ini disetarakan dengan pendidikan magister atau S2. Dan persyaratan-persyaratannya pun hampir sama dengan persyaratan untuk program S2 beasiswa reguler. Artinya, kamu boleh memilih 3 kampus tujuan dan juga boleh menyerahkan LOA nanti pada saat sudah lulus seleksi beasiswa. Untuk mengikuti beasiswa ini, tentu kamu harus berprofesi sebagai seorang dokter. Jadi yang bukan dokter, nggak bisa daftar beasiswa ini. Ada 8 program studi spesialis kedokteran yang bisa kamu pilih. Saya juga nggak hafal nih. Ada spesialis kebidanan dan kandungan, ada spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, anestesi, anestesiologi, kemudian radiologi, patologi klinik, dan rehabilitasi medik. Kamu yang dokter pasti lebih tahu lah ya. Saya bukan dokter. Satu lagi keunikan beasiswa dokter spesialis ini adalah masa studi. Kalau beasiswa reguler atau beasiswa yang lain untuk S2 itu 24 bulan. Nah, kalau beasiswa dokter spesialis ini masa studinya lebih lama. Kuliah dokter itu lama ya, karena susah, apalagi ini dokter spesialis. Jadi masa studinya minimal 8 semester, bahkan ada yang 11 semester. Masih semangat ya, ikutin terus ya. Bang Fardi aja masih semangat tuh, ngeliatin. Simak terus sampai selesai ya. Kita ditemenin sama Jamie Fardi. Dia itu dulunya mantan pegawai pabrik, tapi sekarang jadi top scorer Liga Inggris. Nomor 4, beasiswa LPDP yang masuk dalam kategori beasiswa umum adalah beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Dengan kata lain, beasiswa untuk masuk ke dalam kampus-kampus yang super top, kampus-kampus yang peringkatnya paling tinggi di dunia. Beasiswa ini khusus buat kamu yang sudah punya LOE, baik itu untuk kuliah S2 maupun S3, di 12 kampus yang paling top di seluruh dunia. LPDP sudah punya daftarnya 12 kampus terbaik di dunia, 9 dari Amerika, 2 dari Inggris, dan 1 dari Swiss. Silahkan kamu pilih satu di antara 12 kampus ini. Kalau kamu bisa dapat LOE untuk S2 maupun S3, maka kamu bisa apply beasiswa LPDP melalui jalur ini, beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Apa kelebihannya? Kelebihannya, kamu tidak perlu ikut SBK. Jadi seleksinya cuman seleksi administrasi. Kalau lulus administrasi, kamu langsung ke tahap wawancara. Asik ya? Tapi ya berat bro, untuk bisa lulus di 12 kampus ini, ya tahu sendirilah jawabannya. Yang terakhir dari beasiswa umum untuk LPDP adalah beasiswa kerjasama pendanaan atau co-funding. Sering disebut juga dengan beasiswa semi mandiri. Beasiswa ini khusus buat kamu yang mau kuliah S2 di luar negeri melalui jalur beasiswa reguler atau beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Skema beasiswa co-funding atau kerjasama pendanaan ini adalah pendanaannya itu dibagi dua, antara yang ditanggung oleh LPDP dan yang ditanggung oleh pribadi atau keluarga. Jadi beasiswa ini khusus untuk kamu yang misalnya mau kuliah di luar negeri, kuliah S2 ya, tapi keluarga tidak bisa membiayai secara penuh. Jadi bagi dua sama LPDP. Hanya saja ketentuannya bagi dua itu adalah biaya pendidikan dan biaya pendukung. Biaya pendidikan seperti SPP dan sebagainya, sedangkan biaya pendukung itu seperti biaya hidup bulanan dan sejenisnya. Nah, ini harus disepakati mana yang ditanggung LPDP dan mana yang akan ditanggung pribadi atau keluarga. Jadi nggak bisa dicampur. Kalau biaya pendidikannya ditanggung LPDP, berarti sisanya untuk biaya pendukung ditanggung oleh pribadi atau keluarga. Dan sebaliknya, kalau biaya pendukungnya yang ditanggung oleh LPDP, maka yang biaya kuliahnya ditanggung sendiri atau keluarga. Dan prinsipnya, sharing biaya ini hanya antara LPDP dengan pribadi atau keluarga, tidak boleh dengan lembaga lain. Jadi, bukan sharing biaya antara LPDP dengan pemberi beasiswa yang lain. Kamu misalnya dapat beasiswa dari kampus atau dapat beasiswa dari kantor atau dari mana gitu ya. Kalau dari organisasi pemerintah, dari kampus
dari kantor itu nggak bisa sharing dengan LPDP. Jadi co-funding ini khusus untuk sharing pembiayaan antara LPDP dengan individu atau keluarga. Itu tadi 5 beasiswa LPDP yang masuk dalam kategori beasiswa umum. Untuk beasiswa afirmasi dan beasiswa targeted group akan saya jelaskan di video yang kedua. Ini videonya ada di sini, klik video ini atau linknya juga ada di deskripsi. Nanti juga akan saya jelaskan tips bagaimana memilih beasiswa yang tepat buat kamu supaya nggak salah pilih dan peluang lulusnya lebih besar. Selamat memilih beasiswa LPDP, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.